Pengertian konsep dasar statistika inferensial. Statistika inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Jadi, statistik inferensial membantu peneliti untuk mencari tahu apakah hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasi pada populasi. Sejalan dengan pengertian statistik inferensial menurut Creswell, Muhammad Nisfianur berpendapat bahwa statistik inferensial adalah metode yang berhubungan dengan analisis data pada sampel untuk digunakan untuk pengeneralisasian pada populasi. Penggunaan statistik inferensial didasarkan pada peluang atau probability dan sampel yang dipilih secara acak atau random. Statistika inferensial membahas cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan yang pada dasarnya berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Metode statistika inferensial adalah metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Sebagian data suatu variabel dikenal sebagai sampel, sedangkan keseluruhan datanya adalah populasi. Dalam statistika inferensial, diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta menguji hipotesis tersebut sampai pada pembuatan kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini sering disebut juga statistik induktif, karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Konsep statistik inferensial. Yang pertama, standard error. Peluang setiap sampel sangat identik dengan populasinya sangat kecil, meskipun inferensi populasi didapat dari informasi sampel. Penerapan random sampling tidak menjamin karakteristik sampel sama persis dengan populasi. Variasi prediksi antara mean disebut sampling error. Sampling error ini tidak bisa dihindari dan ini bukan kesalahan peneliti. Yang menjadi persoalan adalah apakah error tersebut semata-mata hasil sampling error atau merupakan perbedaan yang bermakna yang akan pula ditemukan pada populasi yang lebih besar. Ciri standar error adalah bahwa error yang terjadi biasanya berdistribusi normal, yang besarnya berbeda-beda, dan error tersebut cenderung membentuk kurva normal yang menyerupai lonceng. Faktor utama yang mempengaruhi standar error adalah jumlah sampel. Semakin banyak sampelnya, semakin kecil standar errornya. Ini menunjukkan bahwa sampel penelitian semakin akurat bila banyak sampelnya. Yang kedua, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah proses pengambilan keputusan di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Misalnya, kita ingin menerapkan program baru dalam pelajaran membaca. Pada rencana penelitian, dikemukakan hipotesis penelitian yang memprediksi perbedaan skor siswa yang menjalani program baru tadi dengan program lama, dan hipotesis nol yang memprediksikan skor kedua kelompok tidak akan berbeda. Setelah data dihitung, mean dan standar deviasinya, dan hasilnya menunjukkan skor siswa dengan program baru lebih tinggi atau berbeda secara signifikan daripada siswa yang mengikuti program lama, maka hipotesis penelitian diterima dan hipotesis nol ditolak.
yang berarti bahwa program baru tersebut efektif untuk diterapkan pada program membaca. Intinya, pengujian hipotesis adalah proses evaluasi hipotesis nol, apakah diterima atau ditolak. Yang ketiga yaitu uji signifikansi. Uji signifikansi adalah cara mengetahui adanya perbedaan antara dua skor. Signifikansi merujuk pada tingkat statistik dari probabilitas, di mana dengannya kita bisa menolak hipotesis nol. Uji signifikansi dilakukan dengan menentukan tingkat probabilitas preseleksi yang dikenal dengan tingkat signifikansi atau alfa. Tingkat probabilitas ini dijadikan dasar untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Standar yang digunakan umumnya 0,05 kesempatan atau 5 dari 100. Ada pula yang menggunakan 0,01. Semakin kecil nilai probabilitasnya, semakin kecil pula kemungkinan temuan tersebut diperoleh karena disebabkan oleh peluang. Statistika inferensia memiliki 4 karakteristik, yaitu pengamatan secara acak, teknik atau cara, penarikan sampel atau sampling, data dalam bentuk angka atau numerical data, dan tujuan umum inferensia atau common inferential objective. Karakteristik pertama dalam statistika inferensia adalah pengamatan secara acak atau random observation, yang berarti bahwa pengamatan atau pengukuran yang dilakukan tidak dapat diprediksi dengan tingkat kepastian tertentu sebelumnya. Artinya, hasil dari pengamatan atau pengukuran yang dilakukan cenderung bervariasi secara acak. Karakteristik kedua dari karakteristik inferensia berhubungan dengan teknik penarikan sampel atau sampling. Karakteristik ketiga dari statistika inferensia berhubungan dengan data dalam bentuk angka atau numerical data. Maksudnya, dari sampel yang terpilih secara random, peneliti akan mengumpulkan data. Data yang terkumpul tersebut merupakan pengukuran dari karakteristik setiap elemen yang terpilih ke dalam sampel. Dan karakteristik keempat dari statistika inferensia adalah tujuan umum dari statistika inferensia. Maksud dilakukannya penarikan sampel secara random adalah untuk mendapatkan informasi dari sebagian elemen atau unsur populasi yang menjadi perhatian peneliti. Untuk selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau inferensi mengenai keseluruhan populasi. Perlu dicatat bahwa suatu populasi atau universe adalah sekumpulan pengukuran atau skor. Catatan lainnya bahwa suatu populasi tidaklah selalu sesuai yang nyata, tetapi dapat juga merupakan sesuatu yang dibayangkan oleh peneliti. Statistik inferensial terbagi menjadi dua macam, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Pada statistik parametrik, data yang diasumsikan mengikuti sesuatu distribusi tertentu. Sedangkan pada distribusi non-parametrik, data diasumsikan tidak mengikuti distribusi tertentu. Statistik parametrik. Pada umumnya, setelah kita memperoleh sebuah data dari proses pengumpulan, langkah selanjutnya adalah mencari nilai tengah dan simpangan bakunya. Kita lakukan pengujian untuk membuktikan apakah hipotesis kita ditolak atau diterima dengan melakukan pengujian statistik
menggunakan statistik uji Z atau statistik uji T. Namun, terdapat beberapa syarat dan asumsi yang harus dipenuhi untuk statistik parametrik. Dalam statistik parametrik, perlu dipertimbangkan nilai satu atau lebih parametrik populasi. Terdapat beberapa persyaratan yang perlu kita cermati dalam statistik parametrik. Yang pertama, sebaran data harus berdistribusi normal. Artinya, jika kita mengambil sebuah sampel, maka populasi harus berdistribusi normal, baik diketahui secara pasti melalui pengukuran uji normalitas maupun diasumsikan berdistribusi normal. Yang kedua, skala data numerik. Skala data variabel harus berupa skala numerik atau interval dan skala interval. Yang ketiga, variasi datanya sama dan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Kesamaan varians bukan menjadi salah satu syarat untuk uji kelompok berpasangan. Kesamaan variansi adalah syarat yang tidak wajib untuk dua kelompok tidak berpasangan. Kesamaan variansi menjadi syarat wajib untuk kasus lebih dari dua kelompok tidak berpasangan. Kelebihan statistik parametrik: tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akuransinya. Kekurangan statistik parametrik: populasi harus memiliki varians yang sama. Tentu hal ini merupakan hal yang sulit karena kenyataannya semua varian dalam populasi tidak diketahui. Variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala paling tidak adalah interval dan rasio. Distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum diketahui, tentu harus dicari terlebih dahulu menggunakan uji normalitas. Statistik non-parametrik. Pendugaan parameter atau nilai-nilai populasi disebut dengan statistik parametrik, sedangkan statistik non-parametrik tidak melibatkan pendugaan nilai populasi. Statistik non-parametrik tidak memiliki syarat seperti statistik parametrik. Tidak ada asumsi kenormalan yang wajib kita penuhi seperti pada statistik parametrik. Dalam statistik non-parametrik, tidak syarat mengenai karakteristik populasi induknya. Berikut beberapa contoh uji statistik non-parametrik. Yang pertama, uji tanda. Yang kedua, rank sum test. Yang ketiga, rank correlation test. Yang keempat, Fisher probability action test. Yang kelima, chi-square test, dan lain-lain. Ciri-ciri kelompok data yang dapat diuji dengan statistik non-parametrik. Kelompok data tidak berdistribusi normal. Umumnya data yang memiliki skala nominal dan ordinal. Sering ditemukan pada kasus penelitian ilmu sosial, ukuran sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, keunggulan statistik non-parametrik. Yang pertama, mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas.
Yang kedua, secara umum, metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit. Yang ketiga, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata. Yang keempat, karena data umumnya bersifat kualitatif, sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. Dan yang kelima atau yang terakhir, dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. Kelemahan yang kedua, kemampuan uji metode statistik non-parametrik tidak sekuat metode parametrik. Kelemahan yang ketiga, hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi karena prosesnya sederhana dan cenderung menggunakan sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Selain itu, penggunaan metode statistik non-parametrik hanya membandingkan dua kelompok tertentu. Kelemahan yang keempat, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Kelemahan yang kelima, skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Kelemahan yang terakhir yaitu asumsi pada metode statistik parametrik tidak dipenuhi. Selanjutnya, statistik parametrik, yaitu teknik yang didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan menggunakan data interval dan rasio. Yang pertama ada uji T. Uji T ini digunakan untuk menentukan apakah dua kelompok skor memiliki perbedaan yang signifikan di tingkat probabilitas pilihan. Contohnya, uji T bisa digunakan untuk membandingkan skor pembaca pada laki-laki dan skor membaca pada perempuan di sekolah A. Strategi dasar uji T ini adalah membandingkan perbedaan nyata antara ramean kelompok dalam kurung X1 dikurang X2, menentukan apakah ada perbedaan yang diharapkan berdasarkan peluang. Yang kedua ada uji T terdiri dari uji T ini untuk sampel independen digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua sampel independen. Sampel independen ini ditentukan tanpa adanya pemadanan jenis apapun. Software SPSS dapat digunakan untuk uji T. Uji T untuk sampel non-independen digunakan untuk membandingkan dua kelompok terpilih berdasarkan beberapa kesamaan. Uji T ini juga dapat digunakan untuk membandingkan performansi kelompok tunggal dengan pretest dan pasttest atau dengan dua perlakuan berbeda. Selanjutnya ada analisis varians atau ANOVA. Dalam Educational Research 2008, Creswell mengartikan ANOVA sebagai teknik statistik yang digunakan untuk perbedaan yang ada pada lebih dari dua kelompok data. Adapun jenis-jenis analisis varians atau ANOVA, seperti yang pertama ANOVA sederhana atau biasa disebut dengan ANOVA satu arah. ANOVA sederhana atau ANOVA satu arah ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah skor dari dua kelompok atau lebih memiliki perbedaan secara signifikan pada tingkat probabilitasnya. Misalnya, pengukuran prestasi siswa berdasarkan tingkat ekonominya. Ada tinggi, sedang, dan rendah, di mana tingkat ekonomi sebagai variabel kelompok dan tingkat ekonomi sebagai variabel dependennya. Jenis analisis varians yang kedua itu ada comparison, yang artinya itu adalah pengujian yang melibatkan perhitungan bentuk istimewa dari uji T.
Setiap kali uji signifikansi dilakukan, tingkat probabilitasnya kita terima. Misalnya, kita setuju kalau hasil yang akan didapatkan muncul hanya 5 kali kesempatan pada setiap 100 sampel. Hasil tersebut dikatakan bermakna dan bukan sekedar karena peluang semata. Selanjutnya, ANOVA multifaktor. Seperti pembahasan kelompok sebelumnya, desain faktorial digunakan untuk meneliti dua variabel bebas atau lebih, serta hubungan di antara variabel tersebut. Maka ANOVA multifaktor adalah jenis analisis statistik yang paling sesuai. Hasil analisisnya adalah rasio F terpisah untuk setiap variabel bebas dan satu rasio F untuk interaksi. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah gender dan tingkat ekonomi tinggi, sedang, dan rendah mempengaruhi prestasi mahasiswa. ANOVA multifaktor memungkinkan kita untuk menghitung kedua variabel bebas, gender dan tingkat ekonomi, dan variabel terikat, prestasi, IPK, skor bahasa, skor matematika, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis soft sovariance atau ANSOVA. Analisis ini model ANOVA yang digunakan dengan cara berbeda, di mana variabel bebas dihitung dengan memperhatikan rancangan penelitian. Bila penelitian memiliki dua variabel bebas atau lebih, maka uji jenis inilah yang cocok digunakan melalui dua cara, yakni cara yang pertama sebagai teknik pengendalian variabel luar atau extraneous variable, serta sebagai alat untuk meningkatkan kekuatan uji statistik. ANSOVA bisa digunakan pada penelitian kausal komparatif maupun penelitian eksperimental yang melibatkan kelompok yang sudah ada dan kelompok yang dibentuk secara acak. Dan cara yang kedua adalah ANSOVA digunakan untuk memperkuat uji statistik dengan memperkecil varians dalam kelompok, dalam kurung error. Kekuatan yang dimaksudkan adalah kemampuan uji signifikansi untuk mengenali temuan riset sebenarnya, yang memungkinkan penguji menolak hipotesis nol yang salah. Selanjutnya, regresi jamak. Regresi jamak digunakan pada data berbentuk rasio dan interval. Regresi jamak menggabungkan variabel yang diketahui secara terpisah untuk memprediksi, misalnya hubungan antara kriteria dalam persamaan rumus prediksi atau dikenal dengan multiple regression equation. Regresi jamak merupakan prosedur analisis untuk penelitian eksperimental, kausal komparatif, dan korelasional, karena teknik ini tidak hanya untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel, tapi juga untuk mengetahui besar atau kuatnya hubungan tersebut. Salah satu jenis regresi jamak adalah stepwise analysis yang memungkinkan kita memasukkan atau mengeluarkan variabel utama atau predikator ke dalam persamaan regresi dalam tahap demi tahap. Regresi jamak juga menjadi dasar analisis jalur yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat interaksi variabel utama satu sama lain dan berkontribusi pada variabel terikat. Sementara dalam MZIR 2011 dikatakan bahwa regresi jamak merupakan perluasan dari regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Kekuatan prediksi akan semakin terdukung dengan penambahan variabel. Korelasi. Menurut Cohen, teknik korelasi digunakan untuk mengetahui tiga hal pada dua variabel atau dua set data. Pertama, apakah ada hubungan antara dua variabel atau set data? Bila jawabannya ya, maka dua hal berikutnya perlu kita cari, yakni bagaimana arah hubungan tersebut dan apa yang menjadi ukurannya. Nah, hubungan yang dimaksudkan adalah kecenderungan dua variabel atau set data berbeda secara konsisten. Dalam solusi mudah dan cepat menguasai SPSS 17,0 untuk mengelola data statistik atau Wahana Komputer 2009, dikatakan analisis korelasi dilakukan untuk menunjukkan keeratan hubungan
kasual antara variabel-variabel, jenis-jenis analisis korelatif, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, dan uji distance. Kita masuk pada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah jenis statistik inferensial yang tidak mengharuskan data berdistribusi normal, dan jenis data yang digunakan adalah data nominal dan ordinal. Nah, selanjutnya kita masuk pada chi-square. Chi-square adalah suatu ukuran menyangkut perbedaan yang terdapat di antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi oritis atau frekuensi harapan yang dinyatakan dengan simbol 2. Statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data yang berupa frekuensi atau persentase serta yang berbentuk proporsi yang bisa dikonversi menjadi persentase. Chi-square digunakan untuk membandingkan frekuensi yang muncul pada kategori untuk kelompok berbeda. Dikenal dua kategori dalam chi-square. Yang pertama yaitu true kategori adalah apabila orang atau objek bersifat bebas pada setiap penelitian. Nah, di dalam penelitian itu ada contoh laki-laki dan perempuan. Dan artificial kategori yakni kategori yang secara operasional diartikan sebagai peneliti itu sendiri. Nah, contohnya mencari hubungan antara gender dengan keterampilan membaca pada sekolah A. Karena adanya variabel nominal atau gender dan keterampilan membaca, maka data tersebut dianalisis dengan statistik non-parametrik dengan menggunakan teknik chi-square. Keunggulan statistik non-parametrik. Keunggulan yang pertama, mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Dan yang kedua, secara metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematik yang rumit. Dan yang ketiga, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Dan keunggulan yang terakhir, karena data umumnya bersifat kualitatif, sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. Nah, selanjutnya kita masuk pada ciri khas statistik. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Dan yang ketiga, statistik bersifat universal. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi statistik. Yang pertama, statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Dan yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Dan yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Dan yang keempat, statistik dapat memperluas pengalaman dari individu. Dan yang kelima, statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Dan yang terakhir, statistik dapat menentukan hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya ada kegunaan statistika. Yang pertama, membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Yang kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Yang keempat, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kelima, membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Yang keenam,
membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Yang ketujuh, pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan masa mendatang. Yang kedelapan, pimpinan menggunakannya untuk pengangkatan pegawai baru, pembelian peralatan baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem kepegawaian, dan sebagainya. Contoh data statistik. Yang pertama, saya menghabiskan biaya perkuliahan Rp250 per bulan. Jumlah tindak kriminal di Jawa Barat meningkat 10% dari tahun lalu. Yang ketiga, situasi krismon seperti saat ini mengakibatkan 30% anak-anak mengalami putus sekolah. Yang keempat, mahasiswa yang baik akan membaca buku minimal 2 jam per hari. Peranan statistika dalam penelitian menurut Sugiono 2003. Yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi sehingga sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, sebagai teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif, misalnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Yang keempat, alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Statistika teoretis. Jika ingin membahas statistika secara mendalam dan teoretis, maka yang dipelajari adalah statistika teoretis atau matematis. Di sini diperlukan dasar matematika yang kuat dan mendalam. Materi yang dibahas antara lain perumusan sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumusan, dan menciptakan model-model serta segi-segi lainnya yang teoretis dan matematis. Yang berikut statistika terapan. Jika ingin membahas statistika yang semata-mata dari segi penggunaannya, maka yang dipelajari adalah statistika terapan yang dikenal dengan metode statistika. Aturan-aturan, rumus-rumus, dan sifat-sifat yang telah diciptakan oleh statistika teoretis diambil dan digunakan mana yang diperlukan dalam bidang pengetahuan yang sedang diminati. Jadi di sini tidak dipersoalkan bagaimana didapatnya rumus-rumus, aturan-aturan, atau sifat-sifat tersebut. Yang terpenting dalam statistika ini bagaimana cara-cara atau metode statistika digunakan.